Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak yang Ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan biar tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 7, sub tema 1, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai terlebih dulu, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari diridhoi dan ilmunya berkah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya kebutuhan. Kebutuhan, ada kebutuhan pokok dan ada juga kebutuhan tambahan. Kebutuhan pokok diantaranya adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan. Apa itu kebutuhan pangan? Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan makanan yang harus kita penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita ada tumbuhan dan ada hewan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan manusia, semuanya bisa tercukupi dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Anak-anak yang Ibu banggakan, di sana tadi kita sebutkan perkembangan kebutuhan atau produksi bidang pangan. Nah, tentunya kita ingat bahwa pangan itu berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Apa saja yang berasal dari tumbuhan? Bagus. Ya anak-anak, yang berasal dari tumbuhan adalah semua hal yang berasal dari pertanian maupun perkebunan. Nah, apa saja ya yang berasal dari pertanian? Di antaranya ada kedelai, jagung, kacang, padi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berasal dari perkebunan ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, di sini meningkatkan produksi pangan. Apa sih produksi itu? Diproduksi berarti ditingkatkan kemanfaatannya. Suatu contoh, yang hasil pertanian yang berasal dari kedelai. Kedelai kita bisa gunakan untuk produksi yang lebih bermanfaat, yang lebih banyak gunanya. Dijadikan tempe, dijadikan tahu. Nah, semuanya ini membutuhkan pengetahuan untuk membuat kedelai tadi bisa menjadi tempe. Prosesnya bagaimana? Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk menjadikan kedelai bisa menjadi tempe, maka dibutuhkan kedelai yang bagus. Kemudian kedelai tersebut direndam semalam. Setelah itu
dibersihkan kulitnya. Setelah semuanya terkelupas, dikukus. Kemudian bila agak dingin, ditaburi ragi. Dan kalau sudah dingin, bisa dibungkus menggunakan daun ataupun plastik. Besoknya, setelah ragi beradaptasi dengan tempe tadi, dengan kedelai tadi, maka sudah jadi tempe. Nah, penggunaan ini bisa dilakukan atau dimanfaatkan 2-3 hari bisa. Itulah anak-anak yang dinamakan meningkatkan produksi pangan. Tidak hanya digunakan tempe, digunakan kecap, kemudian bahan untuk tahu dan lain sebagainya. Selain kedelai, kita juga masih tahu tentang tumbuhan yang lain, yaitu sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan tidak hanya dimakan secara langsung berupa buah saja, namun bisa diproduksi, dijadikan yang lain. Suatu contoh, adanya keripik apel, adanya keripik nangka, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, produksi pangan tidak hanya dari tumbuhan saja, namun berasal juga dari hewan. Apa ya dari hewan itu? Oke, yang berasal dari hewan bisa digolongkan menjadi 2, yaitu dari perikanan dan dari peternakan. Oke, yang dari peternakan contohnya ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Dimanfaatkan untuk apa ya hasil peternakan tadi? Ayam, kambing, sapi bisa dimanfaatkan dagingnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian sapi bisa diambil susunya. Nah, susu ini bisa diproduksi ke bentuk yang lain. Bisa dijadikan yang biasanya suka keju. Ya. Ini berasal dari susu sapi. Kalau sudah menjadi keju, maka akan bertahan lebih lama lagi dibanding dari susu saja. Oke, dari ayam tidak hanya dagingnya, telurnya juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke anak-anak, kemudian yang berasal dari perikanan. Tentunya anak-anak paham bahwa di negara Indonesia ini lautnya lebih luas dibanding dengan daratnya. Indonesia ini 2/3 bagiannya merupakan wilayah laut dan yang 1/3 merupakan wilayah darat. Oleh karena itu, perikanan bisa berasal dari laut yang luas tadi dan juga dari darat. Apa itu yang dari darat? Bagus. Contohnya ikan lele, gurami, mujair, dan lain sebagainya. Yang berasal dari laut, anak-anak suka sekali dengan kepiting, cumi-cumi, ikan tongkol, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tadi Bu Am katakan buah-buahan yang dari pertanian, kemudian ini yang dari perikanan. Bagaimana ikan-ikan itu agar bertahan lama?
agar tidak busuk, maka bisa diproduksi dengan cara yang lain, yaitu diproduksi dengan bentuk yang lain. Suatu contoh, ikan dijadikan ikan asin. Biar bertahan lama, maka ikan tersebut secara manual dipanaskan, dikeringkan oleh bantuan sinar matahari. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, maka pengeringan ikan asin bisa menggunakan oven. Selain itu, ada juga pengalengan ikan. Bagaimana pengalengan ikan? Ikan-ikan ini bisa menjadi lebih produktif, bisa menjadi lebih bermanfaat, bisa menjadi tahan lama, yaitu dijadikan ikan kaleng, dijadikan sarden. Tentunya tidak asing lagi bagi kalian bagaimana rasanya sarden. Anak-anak yang ibu banggakan, buah pun bisa dikaleng, ya. Jadi tidak hanya dari hewan, namun dari tumbuhan juga bisa dijadikan makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng. Pengemasan makanan dan ikan ini ada 3 cara, yaitu secara manual, ataupun ikan dimakan dengan cara digoreng, dimasak langsung dari ikan segar. Yang pertama, buah-buahan dimakan langsung buah segar. Yang kedua, dikemas menggunakan kemasan plastik yang kedap udara. Suatu contoh, ada jamur yang dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dikemas dalam bentuk plastik yang kedap udara. Yang ketiga, bisa dikemas dalam bentuk kaleng. Oke, apa tadi? Bagaimana cara pengemasan makanan dari tumbuhan dan dari hewan? Bagus. Ada 3 ya nak ya. Secara manual langsung, kemudian menggunakan kemasan plastik kedap udara, yang ketiga dengan diproduksi dan dibentuk diwadahi kaleng. Anak-anak yang ibu banggakan, demikian yang Bu Am sampaikan. Nanti bila mana kurang jelas, anak-anak bisa membaca di buku secara keseluruhan, ataupun bisa tanya langsung melalui WA. Anak-anak yang ibu banggakan, pembelajaran kali ini agar kalian lebih paham dan mengerti lagi. Untuk tugasnya, kerjakan buku tema 7 halaman 7. Di sana ada 5 soal. Tulis pertanyaan dan jawabannya, kemudian difoto, kirim ke Google Classroom masing-masing. Demikian yang Bu Am sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.